Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas materi bab akses mikrotik, yakni di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk mengakses sebuah mikrotik router board. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, akses mikrotik router board with Winbox atau menggunakan Winbox itu adalah cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik secara real device. Nah, akan tetapi kebetulan saya belum mempunyai perangkat keras tersebut, jadi saya di sini akan menggunakan virtual router mikrotik Pinet Lab. Nah, jadi saya akan menggunakan emulator jaringan paket, yakni Pinet Lab ya teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mendownload atau menggunakan Pinet Lab tersebut? Mungkin nanti saya akan membuatkan video di lain waktu ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi Winbox tersebut itu di Windows sudah tersedia ya teman-teman. Untuk operasi sistem Mac OS dan juga Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, antara router dan laptop itu dihubungkan menggunakan kabelan. Jadi intinya ketika kita ingin mengkonfigurasi atau meremote sebuah router itu kita harus mempunyai yang namanya kabelan. Nah, yang seperti apa sih kabelan tersebut? Itu bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, untuk kabelan tersebut itu bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Itu bisa menggunakan stretch dan juga cross seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini kabelan itu seperti ini. Nah, bisa dilihat juga di sini ya. Contohnya itu seperti kita mempunyai laptop dan kita ingin mengakses sebuah router tersebut, kita harus menyambungkan laptop dengan router itu menggunakan kabelan. Nah, kabel tersebut kita colokkan ke port yang ada di router dan juga port UTP yang ada di laptop ya teman-teman. Nah, setelah laptop itu tersambung atau antara laptop dan router itu sudah terhubung atau tersambung, itu akses yang tersedia pada tampilan Winbox itu bisa menggunakan alamat MAC address ataupun IP address jika sebelumnya sudah ada IP. Nah, bisa kalian lihat di sini ya teman-teman untuk tampilan awal di Winbox-nya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada beberapa mikrotik yang bisa diakses yang sudah terbaca lebih tepatnya ya teman-teman. Nah, seperti contoh ini di menu manage dan juga nickboard itu kita tidak masuk ke manage, tapi kita masuk ke nickboard. Nah, di menu ini kita pilih mikrotik mana yang ingin kita akses jika di laptop kita sudah terbaca gitu. Jika tidak, mungkin kalian atau teman-teman semuanya sudah pernah mengkonfigurasi, itu pasti ada yang namanya IP address. Nah, IP address tersebut bisa kalian langsung masukkan di menu connection to. Nah, di sini connect to-nya itu kalian isi dengan IP address yang sudah kalian masukkan ke mikrotik tersebut.
Tetapi jika kalian belum sama sekali memasukkan IP address atau mempunyai IP address, itu kalian bisa masukkan alamat MAC address yang ada pada router di perangkat aslinya ya teman-teman. Biasanya itu berada di bagian belakang sini. Itu nanti bisa kalian cari saja ya untuk alamat MAC addressnya, dan kalian masukkan ke menu connect to. Dan untuk login itu kalian isi admin. Nah, kenapa? Karena kalian itu atau teman-teman semuanya bisa mengakses dan meremote itu router tersebut gitu. Jadi kalian bisa mengotak-atik atau mengkonfigurasi router tersebut. Nah, untuk passwordnya itu kalian jika belum sama sekali mengakses MikroTik tersebut, itu kalian jangan isi passwordnya. Tetapi jika kalian sudah mempunyai password atau pernah mengkonfigurasi dan menambahkan password, itu kalian tambahkan misalkan 123 itu passwordnya. Seperti itu teman-teman untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita langsung saja ke bagaimana caranya gitu ya, atau ke prakteknya saja. Nah, di sini saya sudah masuk ke menu PinetLab-nya, ke aplikasi virtualnya ya teman-teman. Di sini kita nyalakan dulu MikroTik-nya ya teman-teman. Oke, kita double klik si MikroTik tersebut ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini saya juga sudah menginstal aplikasi Winbox-nya ya teman-teman. Jadi kalian bisa install aplikasinya itu di website resmi mikrotik.com ya teman-teman. Bisa kalian di download di situ ya. Oke, ini kita tunggu sampai ada tulisan login. Nah, ketika sudah ada tampilan seperti ini, kita masukkan MikroTik loginnya, yaitu dengan admin. Kita klik enter. Agak lag ya teman-teman. Nah, untuk passwordnya itu ya jangan kalian isi, atau kita lanjut dengan enter saja. Nah, setelah itu kita pancing lagi ya teman-teman agar tidak lag. Setelah itu kita harus menambahkan IP address ataupun nah, di sini kita harus menambahkan IP address karena untuk MAC addressnya itu belum diketahui ya teman-teman, atau tidak diketahui sama kita karena kita menggunakan PinetLab. Nah, di sini kita isikan IP address mau secara dynamic atau secara statik ya teman-teman. Tetapi di sini saya akan menambahkan IP yang nanti akan diberikan oleh ISP atau internet ya teman-teman. Nah, jadi kita akan menambahkan IP secara dynamic terlebih dahulu gitu. Caranya gimana? Caranya kita ketikkan IP DHCP strip client print, klik enter. Nah, kenapa seperti ini? Sepertinya saya sudah mengkonfigurasi MikroTik tersebut ya teman-teman. Kita reset terlebih dahulu lah untuk router MikroTik yang ada di PinetLab ini. Sebentar ya teman-teman.
Nah, di sini saya sudah mereset konfigurasi yang sebelumnya saya coba ya teman-teman. Nah, langsung saja kita klik MikroTik pada icon di sini ya teman-teman. Oke, kita tunggu lagi untuk tampilannya agar ada muncul ya. Nah, di sini sudah muncul ya tampilan yang seperti tadi. Jika kalian ingin mengetahui ini artinya apa, ini tuh adalah versi dari MikroTik yang kita gunakan ya teman-teman, itu 7.8.2. Nah, di MikroTik loginnya itu kita isikan admin ya, kita enter. Untuk password kita kosongkan saja dengan mengklik enter lagi. Nah, jika ada tulisan do you want the software license, kita klik N aja ya di keyboard kita, atau no artinya. Nah, untuk ini kita Ctrl C, kita pancing lagi ya agar bisa lancar untuk nanti aksesnya ya. Nah, seharusnya ini sudah bisa terbaca di Winbox-nya ya teman-teman. Kita coba buka aplikasi Winbox-nya. Nah, dan benar ya teman-teman, ini untuk router atau router MikroTik-nya itu sudah terbaca di Winbox-nya. Nah, ini adalah tampilan yang ada di Winbox. Di sini ada menu file, ada tools juga ya teman-teman. Ini ada zoom in dan zoom out untuk memperbesar dan memperkecil tampilan di Winbox-nya. Nah, di sini ada menu connect to. Connect to ini itu bisa kalian isi dengan alamat IP address dan juga alamat MAC address ya teman-teman. Untuk MAC address itu biasanya digunakan ketika awal kita mengkonfigurasi sebuah MikroTik atau mengakses sebuah MikroTik tersebut. Nah, untuk IP address itu biasanya setelah kita mengkonfigurasi. Nah, kenapa pada MikroTik yang punya saya tadi itu ada IP address-nya? Karena IP address tersebut itu tersedia secara dynamic gitu dari ISP atau yang berbentuk icon awan tadi ya. Di sini juga ada alamat IP address-nya. Nah, di menu password gitu kita jangan isi ya teman-teman, kita kosongkan saja. Nah, kita coba akses itu connect to ini itu via MAC address, apakah bisa masuk gitu. Nah, di sini juga ada fitur connect to Roman. Coba kita connect terlebih dahulu menggunakan MAC address ya. Bisa connect. Nah, ternyata bisa ya teman-teman untuk mengakses router MikroTik via Winbox menggunakan MAC address ya teman-teman. Nah, kita coba menggunakan IP address-nya. Oke, di sini kita isikan dulu di sini IP address-nya yang sudah diberikan oleh ISP. IP itu secara dynamic ya teman-teman. Ini kita langsung konekkan saja. Nah, ternyata bisa ya teman-teman. Nah, pada tampilan Winbox itu bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Ini untuk yang berada di atas ini untuk informasi user login, IP atau MAC address, hostname, versi router OS-nya, hardware tipe dan juga arsitekturnya ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di Winbox yang kita sudah konekkan atau kita sudah remote MikroTik-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada
hostname-nya yaitu admin. Sini juga ada alamat IP ya teman-teman, karena tadi kita mengkoneksikannya atau mengkonekkannya dengan IP. Tapi jika kita mengkonek dengan MAC address itu biasanya di sini berupa MAC address. Nah, di sini juga ada nama atau identitas dari mikrotiknya ya teman-teman, atau mikrotik yang kita punya. Nah, ini versi Winbox-nya. Ini versi router OS-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada juga CHR Kemu ya teman-teman. Ini tuh karena kita remote mengakses itu via Pinetlab ya teman-teman. Nah, di sini juga di menu tampilan menu itu ada banyak sekali fitur-fitur dari Winbox Mikrotik ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini itu ada beberapa fitur-fitur yang mungkin bisa kita bilang lengkap lah gitu untuk membuat jaringan lokal. Di sini seperti ada fitur IP. Nah, pada fitur IP ini masih terdapat fitur-fitur lainnya seperti DHCP client, DHCP server, firewall, hotspot, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Di sini bisa kalian lihat tuh, banyak sekali fitur-fiturnya ya. Nah, di bagian sini itu merupakan area kerjanya ya teman-teman. Jika ingin mengkonfigurasi IP itu tampilannya berada di sini. Nah, bisa kita contohkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita ingin menambahkan IP address itu jadi seperti ini ya teman-teman untuk tampilan kerjanya ya. Nah, di sini juga ada dashboard. Itu berupa informasi misalkan tampilan waktunya ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk bagaimana caranya mengakses Mikrotik via Winbox ya teman-teman. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.